Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sehat semua bapak ibu? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Banyak rizkinya. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Allah ingin hambanya bahagia. Buktinya Allah berikan petunjuk. Allah turunkan Rasul untuk menggaiti, menunjukkan hamba-hambanya biar bahagia dunia sampai nanti akhirat. Juga ditambahi dengan diturunkannya Al-Quran sebagai petanya, juklatnya, sehingga jelas kebahagiaan seperti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman, ditunjuki oleh Allah hatinya untuk menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman, itu anugerah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, seandainya kita tidak punya iman. Oleh karena itu kita syukuri Bapak Ibu sekalian nikmat yang berupa iman. Memang ada kalanya iman itu naik, ada kalanya iman itu turun. Kalau naik Bapak Ibu sekalian, kita syukuri terus biar tambah naik. Kalau turun, diapakan kalau turun? Semangati lagi biar move on, naik lagi. Biasanya kadang naik turunnya itu tergantung tanggal. Tanggal tua imannya naik apa turun? Tanggal tua imannya naik. Soalnya akan dirakate. Kalau tanggal muda imannya turun. Soalnya banyak jeng-jengnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah selalu memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Terus sekalian, panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha itu boleh jadi yang dipanggil itu orangnya jauh, boleh jadi orangnya dekat, boleh jadi imannya sudah kuat, atau boleh jadi imannya masih lemah. Tapi semua yang punya iman dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Berapa banyak Al-Quran memanggil seruan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kalau kita merasa diri beriman, harus merespon panggilan dari Allah itu. Terus sekalian, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah, kalian carilah kepada Allah wasilah, wajahidu fi sabilihi,
dan berjuanglah kalian berada di jalan Allah la'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung. Ya, terus kalian yakin tidak Bapak Ibu kalau setelah hidup di dunia itu nanti kita akan meninggal dunia dan menjadi penghuni alam kubur, terus dibangkitkan, terus kemudian nanti pindah ke alam akhirat. Yakin nggak kita tentang adanya kehidupan akhirat? Yakin bukan Bapak Ibu? Yakin? Ilmu yakin atau ainul yakin atau hakul yakin? Hakul yakin. Hakul Yakin. ya. Alhamdulillah hakul yakin Pak. Sing khawatir itu hanya ilmu yakin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tadi Allah ya, menyampaikan kalau ingin la'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung ya, maka yang pertama adalah ya, penuhi dulu ketakwaannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, ayo bertakwa kepada Allah. Takwa, tingkatkan takwa. Ya. Terus kalian, takwa itu meninggalkan larangan Allah, ya, kemudian memenuhi perintah Allah, itu takwa. Ya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita sudah bertakwa atau belum? Sudah takwa belum Bu? Sudah ya? Sudah melaksanakan perintah Allah? Sudah, alhamdulillah. Tapi semua perintah Allah atau sebagian? Nah, baru sebagian. Berarti takwanya baru sebagian. Kita sudah meninggalkan larangan Allah belum? Sudah. Ya, tetapi semua larangan itu kita jauhi atau masih sebagian juga? Masih sebagian juga. Berarti Bapak Ibu sekalian, takwa kita masih sebagian. Maka selalu khatib dalam khutbahnya menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Dan takwa itu Bapak Ibu sekalian adalah semampunya, bukan semaunya. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah adalah semampu kita, bukan semau kita. Ya, semau itu dong pengen sholat ya. Nanti pas lagi males yuk, nanti saja sholatnya. Itu namanya semaunya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kalau kita menjadi orang yang bertakwa, itu manfaatnya luar biasa. Ya. Hikmah orang yang bertakwa, janji Allah nih, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan oleh Allah jalan keluar, solusi dari semua yang dihadapi permasalahan di dunia. Jadi orang bertakwa itu hidupnya nyaman. Kenapa? Solusi dari permasalahannya selalu diberi oleh Allah. Allah yang kasih masalah, Allah pula yang memberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang dia bertakwa, oleh Allah akan dimudahkan jalannya. Nah, ini buat sekalian, kalau kita bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Barang siapa yang dia bertakwa, itu oleh Allah akan dibukakan pembeda bainal haq wal batil. Sehingga kita tahu ini baik, ini buruk. Dengan takwa itu kita bisa membedakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah wabtaghu ilaihil wasilah. Yang pertama, penuhi dulu ketakwaannya. Yang kedua adalah wasilah. Dan ini yang akan kita bahas lebih banyak oleh sekalian tentang wasilah. Apa Pak itu wasilah? Wasilah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah
sarana. Ya. Sarana untuk mencapai suatu tujuan. Kalau Bapak Ibu sekalian pengen ke Semarang, ya, itu harus ada wasilah. Apa wasilahnya? Bisa naik kendaraan, bisa naik mobil, tapi juga bisa jalan kaki. Pilih mana Pak? Ya, pilih yang jalan kaki atau naik kendaraan atau naik mobil. Ya. Pilih yang paling cepat, gitu, dan pilih yang aman serta tidak kepanasan, tidak hujanan, nyaman, yaitu naik mobil. Ya. Sama Pak, kalau kita ingin sampai kepada Allah itu butuh wabtahu ilaihil wasilah. Carilah wasilah agar kita lebih cepat, ya, hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah dan lebih cepat tujuan kita diijabahi oleh Allah. Contoh nih Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya. 3 orang yang terjebak dalam gua, kemudian guanya tiba-tiba batu besar blinding menutupi pintu gua. Saking besarnya batu itu nggak bisa keluar Pak 3 orang itu. Kemudian ketiganya itu berusaha gimana caranya agar bisa keluar dari gua. Itu kalau lebih dari seminggu kira-kira mati di dalam atau tetap masih hidup Pak? Mati. 3 hari saja sudah mati itu. Nggak bisa keluar dari gua. Akhirnya 3-tiganya itu berpikir gimana caranya bisa keluar. Akhirnya satu punya usul, kita wasilah. Punya wasilah, kita manfaatkan wasilah itu. Cara bagaimana agar hajat kita dipenuhi oleh Allah. Akhirnya 3 orang itu rembukan. Ayo kita cari amal apa yang paling besar yang pernah kita lakukan. Kemudian kita berdoa kepada Allah dengan wasilah amal soleh tadi. Akhirnya yang pertama, ya, dia cari seluruh amalnya apa ya yang paling besar ya. Kayaknya selama hidup amalnya standar-standar semua. Ya. Sholat ya standar. Ya. Kemudian infak ya standar. Ya. Baca Quran ya standar. Baca Qurannya berapa juz setiap hari Pak? Ya. Ibu sehari berapa juz? Ya. Berapa juz? Ya. Pokoknya mojo terus Pak. Rakyat nanti dapat 1 lembar ngantuk. Ya. Terus kalian itu nanti bisa juga dijadikan sebagai wasilah baca Quran. Ya. Terus kan diwarnai. Ya. Itu ada seorang yang non sewu sekalian. Dia sudah divonis oleh dokter umurnya 1 tahun. Karena punya penyakit. Kemudian setelah dia pikir ini setahun tak ngopo ya, badannya sudah mulai lesu, lemah, gak semangat karena penyakit yang dideritanya. Akhirnya dia memutuskan saya harus baca Quran. Maka dia putuskan setiap hari 3 juz dia baca Quran. Setiap hari 3 juz baca Quran. Ya, kira-kira kalau 1 hari 3 juz itu butuh waktu berapa? 10. Kurang lebih 3 jam. Butuh 3 jam. Dia sudah pensiun. Nah, lega waktu 3 jam bagi pensiunan itu mudah apa sulit? Mudah. Pensiunan 3 jam itu kan mudah.
1 jam setelah subuh, 1 jam setelah zuhur, 1 jam setelah maghrib. Wah, itu selesai. Berarti 10 hari hatam 1 kali. Luar biasa. Di dalam Pak dia terus istiqomah, umurnya kemudian oleh Allah diperpanjang sampai 17 tahun berikutnya, Pak. Itu karena wasilah tadi dengan Al-Quran. Ini kembali kepada cerita tadi, ya, terus sekalian. 3 orang itu artinya membrowsing, apa ya amal andalannya. Harus punya amal andalan, Pak. Dia berpikir, oh ada satu, yaitu seseorang yang dia setiap hari itu memberi minum orang tuanya. Setiap hari dia memberikan minum air susu kepada orang tuanya sebelum dia memberikan sesuatu kepada anak-anaknya. Nah, suatu hari dia kelamaan cari kayunya ke hutan, pulang terlambat. Orang tuanya sudah tertidur. Maka dia buatkan air susu. Setelah selesai mau dikasihkan, orang tuanya tidur. Ini kalau caranya orang boja itu terus didodok, terus dibangunkan atau diteni, Pak. Mestinya ya didodok. Ya. Tapi dia enggak. Dia tunggu di depan pintu kamar orang tuanya sambil membawa air susunya. Sedangkan anaknya itu merengek terus, Pak, saya dikasih air susu itu, saya haus, Pak. Jangan, nah, ini punya yang kakung, punya Mbah Putri. Nanti kamu tak buatkan, ini untuk eyang. Ditunggu, Pak, sampai bangun. Bayangkan, itu anak yang sangat-sangat berbakti kepada orang tua. Akhirnya bangun, kemudian disuguhkan, Bu, Pak, ini air susunya. Diminum, Pak. Jadi ternyata, terus kalian, berbakti kepada orang tua itu dahsyat. Dahsyat. Membuka jalan menuju kepada kesuksesan. Ya, akhirnya, terus kalian, ya, setelah dia cerita tentang amal soleh andalan yang dia punya, yaitu memberi minum kepada orang tuanya setiap hari itu, terus dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang amal saya itu ikhlas, kalau memang amal saya itu engkau terima, ya Allah, tolong bukakan pintu ini. Akhirnya pintu gua itu, terus kalian, batu yang menghambat di gua itu buka sedikit, keras gitu. Tapi belum bisa keluar, baru tangannya yang keluar. Ya, terus kalian, ya, ini dahsyatnya, ya, berbakti dengan orang tua, luar biasa. Ya, maka kalau ingin sukses, terus kalian yang masih punya orang tua, ayo, ya, apa yang disuka, apa yang dicinta, kita penuhi. Ya, maka Allah akan ridho karena orang tua kita ridho. Kalau Allah sudah ridho, apa yang kita minta Allah akan kabulkan. Ya, maka wasilah dengan berbuat baik kepada orang tua. Sejelek-jeleknya orang tua, dia adalah jalan untuk menuju ke surga. Ya, kalau kita bicara orang tua termasuk mertua, ya, termasuk mertua. Ada nggak di sini menantu yang konflik dengan mertuanya? Ada, Pak? Ya. Mertua konflik, ibu mertua konflik sama anak mantu. Itu biasanya, terus kalian kalau satu rumah itu sering terjadi, ya, menantu konflik sama orang tua atau mertuanya. Ya. Terus kalian, mertua posisinya adalah sebagai orang tua juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terus kalian, orang kedua bingung, ini saya apa ya kira-kira amal solehnya? Dia bisa keluar dari gua itu, akhirnya dia browsing. Terus kalian, yang kedua ini, ya, dia orang kaya. Suatu saat dia sangat-sangat suka kepada seorang perempuan
tapi ditolak, Pak. Dia suka dengan perempuan, ditolak. Gimana rasanya? Cintanya ditolak. Mungkin kalau orang Limbangan, kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya dia, terus kalian, terus terngiang-ngiang. Sampai suatu hari terjadi paceklik panjang, semua barang itu kira-kira ya sulit didapatkan. Nah, terus perempuan itu datang, Pak. Bilang, Mas, saya butuh uang, tolong dipinjami agar nih keluarga bisa makan. Terus kalian, pemuda tadi mengatakan, oke, saya pinjami, tapi syaratnya kamu harus mau melayani saya. Ini syaratnya, Pak. Kamu saya pinjamin, bahkan tak kei, tapi syaratnya kamu harus mau melayani saya. Dipikir gitu. Tapi karena dia butuh, akhirnya yaudah Mas, saya siap. Akhirnya sekalian sudah ditentukan tempatnya, waktunya. Maka ketika akan mengerjakan yang sudah disepakati itu, tiba-tiba wanita itu bilang, Mas, kamu jangan merusak sesuatu yang masih suci. Takutlah kepada Allah. Akhirnya, Pak, dengan wajah yang gemetar gitu, laki-laki tadi mengatakan, udah, aku takut kepada Allah, makanya uang saya berikan kepada kamu, gak usah bayar, gak usah diganti, saya pergi. Terus kalian, betapa beratnya sesuatu yang sudah diimpikan lama, yang sudah sangat diinginkan, tapi kemudian tidak jadi karena takut kepada Allah. Itu tadi seperti kisahnya Nabi Yusuf, Pak. Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Itu keduanya sudah hammat bihi wa hammat biha. Dua-duanya sudah sangat pengen, Pak. Dalam Quran itu Nabi Yusuf pengen, Zulaikha juga pengen. Tetapi Nabi Yusuf kemudian melihat petunjuk dari Allah bahwa itu enggak benar, itu godaan setan. Akhirnya Nabi Yusuf sadar libidonya turun, terus akhirnya mau pergi. Tapi Zulaikha kan tidak, masih ngebet terus itu. Akhirnya Nabi Yusuf mau pergi, ditarik dari belakang. Jadi berat sekali cobaan hawa nafsu yang seperti itu. Tapi dia bisa, karena mendapat petunjuk dari Allah. Akhirnya dia terus pergi, uangnya tinggalkan dan diberikan kepada wanita tadi. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, kalau memang amal saya itu adalah amal yang baik, amal soleh yang kau terima, tardohu, engkau meridhoinya, tolong ya Allah bukakan kami pintu ataupun batu ini biar kami bisa keluar. Langsung Pak dikabulkan, bukan. Tapi belum bisa keluar juga, baru kepalanya. Akhirnya tinggal satu yang masih di situ. Dia bingung, kira-kira apa ya amal andalannya. Ini kalau saya gagal berarti tiga-tiganya bisa mati di dalam gua. Akhirnya dia browsing apa amal yang terbaik. Terus kalian akhirnya ketemu. Suatu hari dia punya pekerja, pegawai. Pas saat gajian itu, terus kalian orangnya pergi loh. Dia pergi tanpa pamit sehingga gajian yang terakhir itu nggak diberikan kepada pegawainya. Setelah sekian lama, terus kalian gaji dari pegawainya itu dikembangkan, dibelikan ternak, kambing, sapi, onta begitu. Setelah 10 tahun atau 20 tahun, pegawainya datang, Pak, dulu saya punya satu gaji yang belum diambil. Sekarang saya ingin minta dulu gaji saya itu. Akhirnya orang tadi bilang, Mas,
Kamu tahu itu onta, itu sapi, itu kambing yang ada di halaman semua, itu adalah gajimu. Kira-kira kaget napa? Ngece napa seneng, Pak? Yo mesti kaget, kayak ngece gitu. Gajinya seberapa kok sekarang jadi segitu banyak binatang ternak. Tapi diyakinkan benar, ini semua adalah hartamu. Karena saya kembangkan gaji itu akhirnya jadi banyak seperti ini. Benar enggak? Betul. Akhirnya diambil semua, Pak. Semuanya diambil. Dari mulai kambingnya, sapinya, Allah diambil. Satu pun tidak diberikan kepada tuannya yang mau PK. Satu pun tidak diberikan. Ya, itu kira-kira caranya orang limbangan, ngamuk menggembang. Sudah diberikan, sudah di OPK, dikembangkan, ngasih satu saja kok tidak. Itu kan pasnya ya 50% kan gitu. Tapi satu pun tidak diberikan. Tetapi dia nggak sakit hati karena dia ikhlas. Jadi hebatnya orang ikhlas. Ya. Tidak diberi nggak apa-apa karena dia memang niatnya untuk mengembangkan. Dia ikhlas. Ya. Maka setelah dia mengingat amal solehnya itu, terus dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang dulu saya mengerjakan itu tulus karena mencari ridhomu, tolong ya Allah bukakan pintu gua ini agar kita bertiga bisa keluar. Langsung otomatis Pak keluar, krek. Batu dia buka dan 3 orang itu akhirnya bisa keluar. Itu karena wasilah. Wasilah dengan amal soleh. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ya, dapat satu kesulitan, kira-kira sekarang mau menjadikan wasilah amal soleh apa kira-kira yang mau dimintakan kepada Allah? Coba dicari Pak, ada nggak amal soleh yang kira-kira menurut kita itu amal yang hebat, amal yang besar? Kira-kira ada nggak Pak? Ya, coba diingat-ingat gitu. Terus kalian mau amal andalan sholat kok tadi amal sholatnya standar, biasa-biasa. Mau dengan sodako kok sodakonya juga standar. Ya. Maka sekarang kita coba cari Pak, kira-kira amal apa yang kalau kita pas dalam kesulitan kita berdoa kepada Allah. Minta, ya Allah, saya dalam kesulitan masalah ekonomi, kesehatan, jodoh, ataupun yang lainnya. Maka dengan amal soleh yang kita sudah kerjakan itu, maka ya Allah tolong penuhi hajat saya, kabulkan doa saya, sehingga selesai dari masalah ini. Insya Allah Pak itu cepat selesai. Ya. Saya yakin kita pasti punya masalah. Semua ada yang masalah dengan istrinya, ya. Ada yang masalah dengan suaminya, ada pula yang masalah dengan anak-anaknya, bahkan ada yang masalah dengan dirinya sendiri. Ya. Tapi kalau kita tadi berwasilah dengan amal saleh, maka insya Allah masalah itu akan cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kira-kira terus kalian apa amal andalan kita nanti? Ya. Kalau para sahabat hebat-hebat Pak amal andalannya itu. Ya. Mereka sangat getol untuk mencari amal andalan. Ya. Bahkan nyuwun sewu Pak, tidak harus yang besar-besar Pak, tapi ikhlas. Ya. Yang kelihatan remeh-temeh sekalipun itu ternyata terus kalian kadang dinilai Allah itu besar. Jadi tidak harus yang wah begitu. Yang penting adalah ketulusan dan keikhlasan itu. Contoh misalnya terus kalian Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu luar biasa. Kitab yang fenomenalnya adalah Ihya Ulumuddin. Dan masih banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Nah suatu saat Pak, Imam Al-Ghazali itu sedang menulis kitab. Ya, kalau orang dulu kan
pakainya tinta yang ditutul gitu ya. Ada penanya kemudian ditutul, kemudian buat tulis terus begitu. Nah, suatu hari ketika sedang menulis itu ada lalat, Pak. Lalat yang sedang mungkin kehausan ya. Dia kemudian mau minum dan akhirnya minum di tintanya Al-Ghazali. Oleh Imam Al-Ghazali dibiarkan, tidak digusah ya, juga tidak dikeplak begitu. Ini harus mengganggu gitu. Tapi dibiarkan, mungkin dia sedang haus. Ya, ditunggu sampai puas dia, ya, sampai akhirnya terus lalat itu pergi dengan sendirinya. Nah, suatu hari, terus kalian, ya, ketika Imam Al-Ghazali wafat, ya, beliau umurnya nggak panjang ya, kurang lebih 55 tahun umur beliau. Ya. Terus ada orang alim yang bermimpi, Pak. Bermimpi ketemu dengan Imam Al-Ghazali. Itu adalah karena dulu saya pernah membiarkan seekor lalat yang minum di tinta saya. Tidak saya gusah sampai puas baru dia pergi. Hanya gara-gara itu, keikhlasan saya memberi minum kepada lalat itu, Allah menempatkan saya di tempat yang indah ini. Hanya gara-gara itu. Bapak sekalian, ya. Jadi jangan abaikan, jangan remehkan permasalahan amal yang kecil. Kalau itu ikhlas akan menjadi amal yang dahsyat. Ya. Bapak sekalian, ada wanita yang katakan kalau di sini ya wanita nakal gitu ya. Suatu saat karena dia kehausan, terus ada sumur, dia turun, Pak. Dia bawa sepatunya untuk minum, ternyata ada anjing yang kehausan. Maka kemudian daripada dia mati, sudah dikasih air. Saya masih gampang lah nanti minta bisa turun lagi, bisa cari air lagi. Tapi anjing ini bahaya kalau tidak dikasih minum, bisa mati. Akhirnya, Bapak sekalian, karena amalan yang meskipun itu kecil menurut kita memberi minum anjing, tetapi oleh Allah diampuni Pak dosa-dosanya, dan Allah ridho kepada wanita itu karena amal yang ikhlas. Ya. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, luar biasa. Yang kecil ataupun yang besar itu nanti bisa menjadi amal andalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang penting ikhlas tadi. Tur istiqomah. Ya. Kalau kita istiqomah, nah ini enaknya. Kalau kita istiqomah, maka pahala itu akan terus diberikan oleh Allah meskipun kita tidak mengerjakan. Contoh misalnya, ini setiap hari Ahad hadir di pengajian. Setiap hari Ahad. Suatu hari, terus kalian kita merasa sakit begitu, nggak enak badan, akhirnya tidak berangkat ngaji. Tapi karena sudah terus istiqomah, terus kalian, maka malaikat akan tetap mencatat orang yang istiqomah ngaji dan sekarang sedang sakit itu, ya, tetap mendapat pahala ngaji. Sholat tapi dapat pahala sholat. Ya. Kenapa? Karena melaksanakan dengan istiqomah. Ya. Jadi sekalian, ayo kita berwasilah cari amal-amal yang insya Allah bisa mendatangkan wasilah, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sekalian, nah, ini yang kita belajar dari para sahabat dulu, Pak. Luar biasa. Terutama ya masalah wakaf. Ini kita sedikit menyinggung wakaf karena ini penting, Pak. Ya. Ada wakaf, ada sedekah, ada zakat, ada infak. Ya. Ini kan termasuk kalau kita lakukan bisa menjadi wasilah kita, ya, kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan ini yang paling diharapkan ketika seseorang itu meninggal. Ya. Orang kalau sudah mau dicabut nyawanya, itu dia pengen balik ke dunia. Ya. Dia minta, ya, ditangguhkan sebentar saja. Laula akhartani ila ajalin qarib. Sedekah itu umum. Ya. Sedekah itu sangat-sangat umum. Bisa dengan materi, tapi bisa juga dengan non materi. Ya. Senyum adalah sedekah. Maka Bapak Ibu sekalian, senyum itu akan ya dianggap sedekah. Tapi tidak semua senyum. Ya. Nanti senyumnya bapak kepada istri orang lain itu sedekah betul. Nah, itu enggak sedekah. Ya. Nanti senyumnya wanita kepada laki-laki yang lain yang bukan mahramnya, ya kalau itu niatnya niat buruk bukan dianggap sebagai sedekah. Ya. Maka Bapak sekalian, kalau disebut sedekah masuk di situ zakat. Masih umum, bisa berupa materi, bisa berupa non materi. Ya. Bahkan disebut tasbih kita subhanallah itu sedekah. Ya. Kemudian takbir kita juga sedekah. Ya. Kemudian kalimat thayyibah la ilaha illallah juga sedekah. Bahkan kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang namanya kebaikan itu sedekah. Maka buat ibu sekalian, ya, bisa materi, bisa non materi. Yang kedua infak. Ya, infak itu ya, berupa materi, tidak bisa berupa senyuman ataupun tenaga ataupun pikiran. Aku infak pikiran saja kok. Jadi kalau sudah bicara infak dalam Quran itu adalah pasti materi. Infak kepada suami, apa kepada istri, kepada keluarga, pada orang tua itu infak. Ya. Kemudian zakat, ya, itu yang wajib. Ya. Infak juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau zakat itu pasti wajib. Ya. Dan itu ada ketentuan, ada kriteria khusus. Ya. Itu sudah bisa bedakan sedekah, infak, zakat. Yang keempat adalah wakaf. Nah, ini ya, wakaf itu menjadi sangat penting karena umur kita pendek. Umur kita pendek. Bisa menjadi panjang kalau kita ada ya, wakaf yang bisa mendulang banyak pahala ketika kita sudah meninggal. Dan sejarah wakaf, ya, sekalian, itu diawali oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pertama wakaf itu Rasulullah. Ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah mencari tanah untuk didirikan apa? Masjid. Maka kemudian ontanya, ya, siapa namanya ontanya Nabi? Ada yang tahu? Ya. Qaswah. Ya. Itu disuruh berjalan. Setelah dia mau berhenti di mana, maka itu yang akan dibeli. Adalah berhenti di tanahnya anak yatim. Akhirnya dibeli terus diwakafkan untuk didirikan masjid. Dan masjid itu sampai hari ini masih ada. Namanya Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Berarti pahalanya terus mengalir. Yang kedua, kalau bicara wakaf itu adalah Umar bin Khattab. Dia punya tanah di Khaybar. Tanah itu tanah yang terbaik, Pak. Tanah yang menurut Umar itu ini tanah yang terbaik yang pernah saya miliki ya Rasul. Ya, dari sisi letaknya, dari sisi hasilnya. Lalu enaknya mau diapain ini Rasul? Kamu tahan pokoknya, kemudian kamu sedekahkan hasilnya. Inilah yang nanti menjadi landasan wakaf produktif. Ya, wakaf produktif. Terus sekalian, ini harus kita kembangkan. Mudah-mudahan nanti pimpinan cabang, ya, limbangan, ya, itu bisa mengembangkan wakaf produktif, Pak. Dahsyat. Ya. Dahsyat pengumpulannya juga nanti hasilnya serta efeknya pahala. Ya, Umar bin Khattab wakafkan tanahnya, hasilnya itu terus nanti akan dikembangkan untuk sedekah terus gitu.
ya, sehingga pahala terus akan mengalir. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Beliau sudah mewakafkan sumur, Pak. Awalnya ini sumur punya orang Yahudi. Ya. Ketika paceklik, ketika kekeringan panjang, ya, sumur semuanya asad kecuali sumur orang Yahudi. Nah, dasarnya orang Yahudi, Pak, pikirannya pikiran bisnis. Maka setiap orang yang mengambil air dari sumurnya itu dimintai uang. Semuanya, mau mandi, mau buang air kecil, mau wudhu, mau sholat, ya, itu pakai air bayar. Akhirnya Utsman melihat ini nggak beres nih, harus dibeli sumur itu. Akhirnya dia tembung, Yahudi ini berapa? Ya, ditawar berapa nih sumurmu, mau dijual berapa? Dia bilang, saya nggak jual. Ini itu mesin uang saya. Bila saya jual rugi dong. Tidak, kamu ngarani saja berapa jumlahnya, nanti saya bayar. Ini kalau dijual ya kurang lebih di 20.000 dinar. 20.000 dinar. Kalau sekarang berapa M itu? Dibeli sama Utsman. Tapi karena nggak dijual, akhirnya ini nggak kurang akal. Saya beli separuh. Ya. Separuh itu sehari saya, sehari kamu. Giliran saya, giliran kamu. Ganjil giliran saya, genap giliran kamu. Tapi kepemilikan cerah milik kamu nggak apa-apa. Saya punya 1 hari saja giliran. Ya. Akhirnya terus kalian disetujui. Tapi bayarnya jangan 10.000, 12.000. Akhirnya dibayar, Pak, 12.000. Ya. Maka kemudian ya, jatahnya Utsman digratiskan, Pak. Semua yang ngambil air gratis. Tapi jatahnya orang Yahudi bayar. Kira-kira banyak yang ngambil air jatahnya Utsman atau jatahnya orang Yahudi, Pak? Utsman. Ya. Nah, orang Yahudi, wah ini aku rugi. Akhirnya terus sudah, kalau gitu saya jual semua Utsman. Dibeli semua sama Utsman 20.000 dinar. Terus kalian setelah dibeli, ya, kemudian diwakafkan semua untuk kaum muslimin. Sampai hari ini sumur itu masih ada. Ini dasarnya wakaf, ya. Apalagi wakaf produktif itu, ya. Satu orang misalnya wakaf 1 ayam, dikumpulkan sampai 100 itu, ya. Itu nanti kemudian kelola dengan baik, ya. Hasilnya untuk panti asuhan, hasilnya untuk fakir miskin luar biasa. Atau diberikan, kalau di sini mungkin ada kambing atau sapi, gitu, ya. Kemudian digilirkan, itu berapa nanti jadinya sapi itu, wakaf produktif, ya. Dan itu menjadi peluang, ya, bos sekalian, untuk ekonomi lemah, membantu mereka yang kesulitan, ya, wakaf produktif. Ya, selama ini misalnya wakaf kita itu kan banyaknya kalau tidak untuk masjid, untuk apa? Kuburan atau untuk sekolah. Ya, itu baik, itu baik. Ya, tetapi untuk pengembangannya itu ya masih ada kurang. Nah, biar itu menjadi amal andalan, bisa menjadi wasilah untuk sekalian. Ya, mari kita gerakkan itu untuk wakaf produktif. Ya, jadi mulai yang kecil-kecil itu. Kalau dulu misalnya itu wakafnya berupa tanah, ya. Sekarang ada wakaf produktif itu melalui uang, Pak. Ya. Jadi wakaf produktif melalui uang. Ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Nah, ini beda. Kalau wakaf uang, ya, terus kalian dia harus ke bank dulu, ya. Kemudian didapatkan sertifikat bahwa ini adalah uang wakaf saya, wakaf tunai berupa uang. Tapi kalau wakaf melalui uang, ya, itu, ya, misalnya ada panitia ingin mendirikan, ya, masjid atau mendirikan sekolahan, maka ini tanah adalah kita wakafkan. Siapa yang mau iuran berapapun jumlahnya, dia bisa ikut wakaf di situ. Itu namanya wakaf melalui uang. Ya, terus sekalian, ini salah satu, ya, dan contoh-contoh
wasilah ya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat tadi ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ayo carilah wasilah, diperintah oleh Allah. Ya. Carilah wasilah mana nanti amal kita yang akan menjadikan kita semakin mendekat kepada Allah, diijabahi doa-doa kita karena amal andalan tadi. Kemudian wajahidu fi sabilihi, berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Dalam memenuhi perintah-perintah Allah itu butuh jihad, butuh sungguh-sungguh. Ngaji begini Pak, itu kalau nggak butuh kalau nggak punya kesungguhan, ya terus kalian susah. Ya. Nekani pengajian itu ya sama nekani dangdutan, lebih mudah mana? Lebih mudah nekani dangdutan. Iya. Udah kita biasanya rame tapi tidak pengajian, ya tapi terus kalian butuh kesungguhan untuk ibadah kepada Allah, itu butuh kesungguhan. Kenapa? Karena setannya mengganggu. Dan setan itu mengganggu setiap kita mau berbuat baik. Ya. Setan itu, ya, terus kalian, dia sudah berjanji di hadapan Allah. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, aku berjanji. Kalau setan janji itu nggak pernah main-main. Aku berjanji akan menghalang-halangi setiap hambamu yang mau menuju jalan yang lurus. Summa, kata setannya, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi mereka nanti dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ada saja mungkin anaknya yang rewel, mungkin ada tetangganya yang ngajak, ayo jalan-jalan aja, gue saya. Banyak alasan, tapi kita masuk aku Pak ngaji sih. Gitu. Kadang wis tekan pengajian itu masih digoda juga Pak. Ya. Orang yang dikipasi gitu kan. Ya. Sampai akhirnya ya, sholat syukur wudhu, melanggengkan sholat syukur wudhu. Mungkin Bapak Ibu mungkin apa Pak sholat syukur wudhu itu? Jarang mungkin yang mengerjakan ini kan. Biasanya baru wudhu langsung sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid. Ini sholat 2 rakaat setelah wudhu. Jadi kalau ke masjid agak gasi Pak. Ya, ke masjid kok mesti ngopasi komar. Maksudnya di komar kok dulu salam. Ya, terus kalian itu. Ya, jadi bilang kalau kita mau cari silahkan. Ada yang mau puasa silahkan puasa. Istiqomahkan puasanya. Amal andalannya apa? Sedekah, silahkan perbanyak sedekahnya. Di mana-mana sedekah. Yang ketiga mungkin ada yang bacaan Qur'annya, ada yang tahajudnya, ada yang sholat duha, dan ada yang nyantuni anak yatim dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, berpetunjuk kita, sehingga kita bisa terus beriman, terus meningkatkan ketakwaan kita sampai ajal menjemput kita dan menjadi husnul khatimah. Demikian nasrullah wa fatul wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.